Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Retno Murti Setiorini, dalam pelajaran ekonomi materi teori keunggulan mutlak Adam Smith. Adapun ruang lingkup materinya terdiri dari A. Pengertian teori keunggulan mutlak. B. Konsep teori keunggulan mutlak. C. Asumsi teori keunggulan mutlak. D. Contoh teori keunggulan mutlak. E. Kelebihan dan kelemahan teori keunggulan mutlak. A. Teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dibanding negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain. Pada teori keunggulan mutlak, faktor penting yang ditekankan adalah efisiensi dalam produksi. Jika suatu negara mampu memproduksi suatu barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah, maka negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Sebagai contoh, Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi mobil merek Honda, Suzuki, dan lain sebagainya, karena negara lain tidak mampu menghasilkannya. Maka, keunggulan mutlak ini dapat menjadi dasar untuk Jepang terlibat dalam perdagangan internasional. Adam Smith dalam bukunya The World of Nations tahun 1776 menjelaskan bahwa keunggulan mutlak adalah kemampuan suatu negara yang memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah atau produktivitas yang lebih tinggi dibanding negara lain. Intinya, negara sebaiknya memfokuskan produksi pada barang yang bisa dihasilkan paling efisien, lalu menukar atau berdagang dengan negara lain untuk barang yang kurang efisien diproduksi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan saling menguntungkan. Ciri utama keunggulan mutlak adalah 1. Perbandingan dilakukan pada produktivitas absolut atau bukan perbandingan relatif seperti teori Ricardo, David Ricardo atau keunggulan komparatif. 2. Jika sebuah negara bisa menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama, maka negara itu punya keunggulan mutlak. 3. Perdagangan terjadi bila masing-masing negara punya keunggulan mutlak pada barang berbeda. B. Konsep teori keunggulan mutlak dapat dijabarkan melalui beberapa poin utama di antaranya. 1. Efisiensi produk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, teori keunggulan ini menekankan pada efisiensi dalam produksi. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak jika mampu memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibanding negara lain. 2. Konsep spesialisasi produk. Teori keunggulan ini juga mendorong suatu negara untuk melakukan spesialisasi dalam produksi. Hal ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan mutlaknya dan meningkatkan keunggulan dari produksi dalam negeri. 3. Pembagian kerja. Teori keunggulan ini juga berhubungan dengan konsep pembagian kerja. Pembagian kerja yang baik dapat mengurangi biaya operasional produksi dan meningkatkan keuntungan penjualan produk. C. Asumsi teori keunggulan mutlak terdiri dari 1. Faktor-faktor produksi. Teori keunggulan ini mengasumsikan bahwa faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi tidak dapat dipindahkan antar negara. 2. Asumsi yang kedua adalah hambatan perdagangan. Teori keunggulan ini tidak mempertimbangkan adanya hambatan perdagangan seperti tarif atau biaya pengiriman. Teori ini diasumsikan berlaku dalam kondisi perdagangan bebas tanpa hambatan apapun. Namun, dalam dunia nyata, hambatan perdagangan seperti tarif atau biaya pengiriman dapat memengaruhi keuntungan dari perdagangan internasional. Asumsi yang ketiga adalah konsistensi skala. Teori ini mengasumsikan bahwa keunggulan absolut suatu negara adalah tetap
serta memiliki skala yang serupa. Artinya diasumsikan bahwa biaya produksi per unit barang dalam jumlah sedikit sama dengan jumlah yang lebih besar, dan negara tidak dapat mengubah keunggulan absolutnya. D. Contoh teori keunggulan mutlak. Soal yang pertama, negara A dan D dalam 1 jam kerja, pekerja di negara A menghasilkan 10 unit kain atau 5 unit gandum, dan negara B menghasilkan 6 unit kain atau 2 unit gandum. Pertanyaannya, barang apa yang sebaiknya diproduksi oleh masing-masing negara menurut teori keunggulan mutlak? Penyelesaiannya atau pembahasannya adalah untuk kain, negara A sama dengan 10 unit, negara B 6 unit, berarti A lebih unggul. Untuk gandum, negara A 5 unit, negara B 2 unit, berarti A lebih unggul. Hasilnya, hanya negara A yang unggul di kedua barang. Menurut teori keunggulan mutlak, perdagangan tidak akan terjadi karena B tidak mempunyai keunggulan mutlak. Contoh yang kedua, negara X dan Y. Dalam satu jam kerja, negara X menghasilkan 20 unit beras atau 10 unit kopi. Negara Y 8 unit beras atau 12 unit kopi. Pertanyaannya, tentukan keunggulan mutlak masing-masing negara dan strategi perdagangan yang paling efisien. Pembahasan, untuk beras negara X 20, negara Y 8, maka X unggul. Untuk kopi negara X 10, negara Y 12, maka Y unggul. Kesimpulannya, X unggul absolut di beras, Y unggul absolut di kopi. Strateginya, X spesialisasi beras, tukar dengan kopi dari Y, sehingga perdagangan menguntungkan. Soal 3, hitungan lebih detail. Negara X, berikut ini adalah tabel tentang barang yang dihasilkan oleh Malaysia dan Jerman berupa baja dan tekstil. Malaysia, barang yang dihasilkan baja sebanyak 15, sedangkan tekstil adalah 5. Jerman, baja 6, tekstil 8. A. Tentukan barang mana yang sebaiknya diproduksi Malaysia dan Jerman. B. Jika kedua negara memiliki 100 jam bekerja, berapa output total dunia sebelum dan sesudah perdagangan? Pembahasannya, perbandingan produktivitas baja, Malaysia 15 lebih dari Jerman 6, berarti Malaysia unggul. Tekstil, Malaysia 5, Jerman 8, berarti Jerman lebih unggul. M. Spesialisasi baja dan negara N. Spesialisasi tekstil. Sebelum spesialisasi, misalnya 50 sampai 50 jam, M 50 jam baja kali 15. Ini misalnya ya, ini ditentukan misalnya sebelum spesialisasi 50 sampai 50 jam. M 50 jam kali 15. Ya. 15 ditambah 50 jam tekstil kali 5. Ini. Sama dengan 750 baja plus 250 tekstil. Negara N 50 jam baja kali 6 ditambah 50 jam tekstil kali 8. Sama dengan 300 baja plus 400 tekstil. Total kedua negaranya adalah 1050 baja dan 650 tekstil. Sesudah spesialisasi penuh, M 100 jam baja kali 15 sama dengan 1500 baja. N 100 jam tekstil kali 8 sama dengan 800 tekstil. Total dunianya 1500 baja plus 800 tekstil. Keuntungan perdagangannya, baja bertambah dari 1500 dikurangi 1050. Ya, jadi setelah spesialisasi penuh dikurangi dengan sebelum adanya spesialisasi.
berarti ada penambahan 450. Tekstil 800 dikurangi 650 setelah ada spesialisasi dan sebelum ada spesialisasi. Total produksi dunia meningkat, kedua negara bisa tukar menukar dan sama-sama untung. Jadi, ini teori keunggulan mutlak Adam Smith adalah perdagangan internasional terjadi jika masing-masing negara memiliki efisiensi absolut dalam menghasilkan barang tertentu, sehingga ketika berspesialisasi dan berdagang, output total dunia meningkat. E. Kelebihan teori keunggulan mutlak. 1. Mendorong spesialisasi internasional. Negara akan fokus pada produksi barang yang bisa dibuat paling efisien sehingga menghasilkan peningkatan output secara global. Kelebihan yang kedua, efisiensi sumber daya, yaitu mengurangi pemborosan karena tiap negara menggunakan sumber daya pada sektor yang paling produktif. Kelebihan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Perdagangan membuat tiap negara memperoleh barang dengan biaya yang lebih rendah daripada memproduksi sendiri. Kelebihan yang keempat, dasar awal teori perdagangan menjadi fondasi atau landasan awal teori perdagangan internasional modern sebelum dikembangkan oleh David Ricardo dengan teori keunggulan mutlak. Kelemahan teori keunggulan mutlak. Kelemahan yang pertama, tidak menjelaskan jika satu negara lebih unggul di semua barang. Jika suatu negara memiliki keunggulan mutlak di semua barang, negara lain tidak punya peran, sehingga perdagangan tidak terjadi. Kelemahan yang kedua, tidak menjelaskan jika satu negara tidak unggul di semua barang. Jika negara kalah dalam semua sektor, maka teori juga tidak memberi solusi. Kelemahan yang ketiga, asumsi terlalu sederhana. Hanya ada dua negara, dua barang, dan satu faktor produksi yang berupa tenaga kerja. Kenyataannya, perdagangan jauh lebih kompleks. Kelemahan yang keempat, mengabaikan biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Dalam praktik nyata ada tarif, kuota, biaya distribusi, kurs valuta asing, dan lain-lain. Kelemahan yang kelima, tidak memperhitungkan distribusi keuntungan dalam negeri. Bisa jadi, keuntungan perdagangan hanya dinikmati kelompok tertentu, sehingga kelompok lain merugi, misalnya pekerja di sektor yang ditinggalkan. Demikianlah penjelasan teori tentang teori keunggulan mutlak Adam Smith. Maka untuk lebih memahaminya, silakan kita jawab uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tekan like and tombol subscribe dan notifikasi agar lebih memotivasi kami dalam meningkatkan channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.